Selamat datang di channel ini. Saya akan mengajar biologi khusus untuk kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, 12 MIPA 4, 12 MIPA 5, 12 MIPA 6 yang ada di SMA Negeri 1 Air Madidi. Dan untuk pembelajaran kalian ada di buku biologi ini, biologi kurikulum 2013. Nah, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita, perkenalkan dulu, nama saya adalah Jacqueline Mokolinuk dan saya bisa dipanggil kalian sebagai Mem Jacqueline. Nah, sesuai isi dari kurikulum dan isi dari silabus, isi dari buku ini, bab pertama yang akan kalian pelajari adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Bab 1, pertumbuhan dan perkembangan. Semua buku-buku biologi kelas 12 itu, bab pertama yang akan dipelajari adalah bab 1, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup secara umum yaitu manusia, tumbuhan, hewan. Nah, sebelum kita akan mulai membahas materi ini lebih dalam, tentunya yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah konsep atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan ini. Nah, mulai dulu dari pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah sel, massa sel, dan volume sel. Jumlah sel, massa sel, dan volume sel. Di kelas 11 kalian telah pelajari apa yang dimaksud dengan sel. Sel adalah unit terkecil dalam makhluk hidup. Sel terdiri dari beberapa organel, dan saat ini kalian akan tahu bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan. Dari pertambahan dari satu sel dia akan menjadi 2 sel, dia akan menjadi 4 sel, selanjutnya dia akan menjadi lebih banyak sel dan akan menjadi bergerombolan sel, banyak sel. Inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan ini sifatnya yaitu irreversible. Atau artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya, tinggi saya itu adalah 150 cm pada usia 17 tahun, dan pada usia 19 tahun akan bertambah 2 cm menjadi 152 cm. Nah, tinggi saya yang 150 cm ini tidak mungkin akan balik ke bawah ke 148 cm misalnya, atau tinggi saya 152 cm ini tidak akan mungkin balik ke 148 cm. Dia akan tetap 152 cm atau bahkan dia akan lebih tinggi. Sifat tidak bisa kembali ke bentuk semula. Atau misalnya tinggi tumbuhan alpukat atau pepaya, atau tumbuhan pisang, atau tumbuhan yang tingkat yang rendah misalnya tomat. Dia mulai dari biji dulu, baru dia berkembang menjadi tunas kecil, baru jadi
jadi jadilah dia tumbuhan besar. Nah, tingkat pertumbuhan ini, pisang ini yang sudah tinggi tidak mungkin akan menjadi pisang yang rendah seperti ini. Dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itulah yang dimaksud dengan sifat dari irreversible. Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, sifat dari pertumbuhan itu ialah kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif atau dapat diukur. Seperti contohnya saya. Tinggi saya adalah 155 cm. Nah, dia bisa diukur menggunakan sentimeter, bisa mengukur atau tumbuhan alpukat. Tingginya bisa diukur menggunakan pengukur atau apalagi tumbuhan-tumbuhan lain, pisang bisa diukur, dia bisa diukur atau hewan-hewan kita bisa mengetahui tinggi dari hewan tersebut ketika kita mengukur hewan tersebut atau jenis-jenis tumbuhan yang lain atau jenis-jenis hewan yang lain, semuanya bisa diukur. Kalian pun di rumah, tinggi kalian bisa diukur. Kalian bisa tahu 160 adalah tinggi saya, 170 adalah tinggi saya, 50 adalah berat badan saya. Itulah yang dimaksud dengan kuantitatif dalam pertumbuhan. Selanjutnya, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan. Perkembangan ini adalah proses menuju ke dewasa. Sifat dari perkembangan ini adalah kebalikan dari irreversible. Artinya reversible. Kalau pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, kalau perkembangan ini sifatnya kualitatif. Jadi kalau irreversible tidak dapat kembali ke bentuk semula, kalau reversible bisa kembali ke bentuk semula. Bisa kembali ke bentuk semula. Atau dapat kembali ke bentuk semula. Kalau kuantitatif dapat diukur, kalau kualitatif tidak dapat diukur. Dapat diukur. Contoh dari perkembangan, contohnya dari perkembangan kita bisa lihat dalam perkembangan tumbuhan, misalnya bunga. Nah, bunga kita bisa ketahui kalau bunga itu bertumbuh mulai dari biji, dia bertumbuh menjadi tunas baru, kemudian jadi tumbuhan yang dewasa atau bunga tersebut. Nah, kita bisa mengetahui kalau tumbuhan itu dewasa, kita bisa melihat dengan cara dia berbunga. Nah, kalau tumbuhan itu telah berbunga, dia akan dikatakan bahwa tumbuhan itu telah dewasa. Kalau seandainya tumbuhan atau pepaya bisa berbuah, dia akan dikatakan sebagai tumbuhan yang dewasa. Kalau pada manusia bisa dilihat dari mana? Kalau pada manusia,
pada manusia. Kalau pada pria dia dilihat dari contohnya dia berumur 17 tahun akan ke 18 tahun. Nah, dari situ dia akan kelihatan cara dewasanya dengan dia memiliki rambut-rambut kecil di ketiak, di jenggot, dan di kumis. Nah, itu bisa dilihat pada pria. Nah, sifat dari perkembangan ini juga adalah kualitatif, tidak dapat diukur. Kita tidak bisa mengetahui kedewasaan manusia, kedewasaan perkembangan dari tumbuhan atau hewan dengan mengukurnya secara angka, secara kuantitatif. Nah, kita bisa mengukur menggunakan ini kualitatif, tidak dapat diukur secara angka. Asoka merah. Di sini adalah asoka putih. Ini dikatakan bunga yang telah dewasa karena dia telah berbunga. Kalau di sana kita bisa lihat sana. Kalau di sana kita bisa lihat tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga itu dikatakan dewasa ketika dia telah berbuah. Nah, itu mangga. Nah, putar sini juga kita bisa lihat. Di sana ada pepaya. Pepaya dikatakan dewasa ketika dia telah berbuah. Dan ini pala, dia dikatakan dewasa ketika dia telah berbuah. Oke, demikianlah pembelajaran kita saat ini. Jangan lupa belajar di rumah.